Hai semuanya, Shalom, apa kabar? Hari ini saya dipercaya untuk sharing ke teman-teman semua, semoga bisa memberkati ya. Oh ya, tapi sebelumnya jangan lupa nonton Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di Instagramnya Go Student, yaitu di @go_student, dan YouTube Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service. Oke, teman-teman semua, hari ini saya mau sharing, topiknya adalah jangan cuma ngaku takut akan Tuhan. Oke, kita langsung ke firman aja ya. Kita buka di Yunus 1 ayat 2-3. Aku bacain buat teman-teman semua. Bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Teman-teman, kita tahu semua ya kasus ceritanya ini, case-nya si Yunus ini ketika dia diperintahkan oleh Tuhan, dia malah kabur ke Tarsis. Dan ini Yunus ini salah satu nabi yang hidupnya cukup luar biasa teman-teman ya. Ketika dia kabur, kita tahu semua dia di tengah perjalanan kena badai dan akhirnya dibuang ke laut, ditelan ikan besar selama 3 hari. Dan pada akhirnya dia bertobat ya. Akhirnya dia berbalik ke jalan Tuhan. Nah, mengacu sama topiknya hari ini, jangan cuma ngakunya takut akan Tuhan. Kita baca lagi di Yunus 1 ayat 9. Nah, ini pas pada saat di kapal nih, Yunus ngomong, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Nah, di sini Yunus mengaku bahwa dia takut akan Tuhan, tapi pada faktanya dia sedang meninggalkan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Nah, ini teman-teman, ini ada satu dua hal yang sangat kontradiktif ya, di mana dia mengaku bahwa dia takut akan Tuhan, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia seseorang yang takut akan Tuhan. Nah, teman-teman, ini saya mau korelasiin ke kehidupan kita sekarang gitu. Untuk bilang kita ngaku takut akan Tuhan itu sangat mudah teman-teman, karena kita tinggal bicara ya dengan mulut kita, that's it, selesai. Tapi pada faktanya yang harusnya kita lakukan adalah perkataan kita harus selaras dengan perbuatan kita. Nah, jadi teman-teman, ini ada 1-2 perbedaan ya, dimana kita ngaku dan taat kepada Tuhan. Nah, ngaku itu cuma sampai di mulut teman-teman, dan itu sangat mudah. Kita bilang, iya saya anak Tuhan, saya takut akan Tuhan. Tapi perbuatan kita belum tentu. Nah, beda dengan taat teman-teman. Taat itu adalah perkataan dan perbuatannya itu harus selaras. Yang dimana saya memang taat dengan, sebagai contoh, saya memang anak Tuhan yang taat. Yang dimana perkataan saya dengan perbuatan saya harus selaras. Which is sama ya teman-teman ya. Kita bilang saya anak Tuhan, perbuatan kita harus juga menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan. Kan lucu ya, kita bilang saya anak Tuhan, tapi perbuatan kita jahatin orang, ngerampok, ngebully orang, dan lain hal sebagainya, bertentangan dengan firman Tuhan. Nah teman-teman, ini menurut saya pribadi, ini adalah satu hal yang harus sering kita sadari. Kalau mungkin kita lebih gampang mengaku dengan mulut kita bahwa kita anak Tuhan, saya anak Tuhan, saya takut akan Tuhan, tapi perbuatan kita belum selaras dengan perkataan kita. Nah, ini harus jadi koreksi untuk diri saya dan teman-teman semua, diri kita semua masing-masing, bahwa kita jangan mudah berbicara tapi tidak ada perbuatannya. Jadi lebih baik kita harus belajar gimana kita tuh harus sadar bahwa perbuatan kita, perkataan kita, dan perbuatan kita itu harus sama. Jadi teman-teman, kita sebagai anak Tuhan harus selalu koreksi diri kita, harus selalu evaluasi diri kita. Setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita itu semuanya harus selaras. Dan pada akhirnya kita tahu ketika Yunus bertobat ya, dia pun menjadi salah satu nabi yang begitu luar biasa teman-teman ya. Dia khotbah dan ratusan ribu orang bertobat. Nah teman-teman, saya percaya kita semua juga mau dipakai oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus mulai refleksikan diri kita bahwa perkataan kita sama perbuatan kita harus sama. Jangan cuma ngakunya anak Tuhan, tapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang selaras baik perkataan maupun perbuatannya.
Oke, teman-teman, itu aja sharing dari saya. Semoga bisa memberkati teman-teman semua. Selalu ingat, perkataan dan perbuatan kita harus selaras. Jangan cuma ngomong doang kalau kita takut akan Tuhan. Oke, itu aja. That's it. Thank you. Semoga memberkati teman-teman semua. Bye.